Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ya, alhamdulillah baik. Ibu selalu berdoa mudah-mudahan anakku tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anakku terlebih dahulu menyiapkan alat tulisannya. Nah, sebelum itu ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya ibu mengabsen dan anak-anakku silakan mengangkat tangan dan mengatakan hadir ya. Amelia, Nurul, Aulia, Riki. Ya, semuanya hadir semua ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan dan pengaruhnya terhadap masa kini. Selanjutnya, anak-anakku tolong perhatikan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, yang pertama ada Kerajaan Kutai yang merupakan terletak di Kutai, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad keempat Masehi, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Raja pertama adalah Kudungga yang mengalami masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Nah, peninggalan sejarah yang paling terkenal di Kerajaan Kutai adalah ada prasasti Upa atau tulisan batu yang berjumlah 7. Nah, ini adalah gambar prasasti Upa. Nah, di dalam gambar batu prasasti Upa ini merupakan yang telah menceritakan tentang Kerajaan Kutai. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa Barat. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Raja terkenal adalah yang bernama Raja Purnawarman. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara ini ada Prasasti Ciretun, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Tugu. Nah, ini adalah gambar Prasasti Ciretun. Di atas batu gambar Prasasti Ciretun ini gambar telapak kaki dari Raja Purnawarman. Ini adalah gambar telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, yang ketiga itu ada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292 Masehi, yang mengalami puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Nah, Pati Gajah Mada ini terkenal bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Palapa. Peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur ditemukan beberapa candi peninggalan Majapahit, yaitu Candi Bajang Ratu dan Candi Wiringin Lawang. Nah, ini adalah gambar Pati Gajah Mada. Sampai di sini kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Hindu, anak-anakku sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita pindah pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Buddha. Yang pertama itu ada Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja bernama Dapuntah yang Sri Jayanasa. Nah, mencapai puncak kejayaan sekitar abad ke-9 pada masa Raja Balaputra Dewa yang menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Nah, wilayah kekuasaan Sriwijaya ini sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Jadi, kekuasaan kerajaan Sriwijaya ini sangat luas. Nah, ini ada gambar kerajaan Sriwijaya, yaitu gambar prasasti Kedukan Bukit. Nah, gambar prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya. Nah, materi selanjutnya itu kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh, didirikan oleh Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh pada tahun
1297 merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, peninggalan atau bukti sejarah kerajaan Samudra Pasai ini ada makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedok, Aceh Utara. Nah, ini ada gambar makam sebagai peninggalan atau bukti sejarah dari kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu ada kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530 Masehi. Nah, mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, peninggalan sejarah kerajaan Aceh ini ada Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, peninggalan sejarah kerajaan Aceh ini sampai sekarang masih kokoh berdiri, bahkan waktu diterjang tsunami itu Masjid Raya Baitur Rahman masih berdiri kokoh, bahkan ditempatkan sebagai tempat pengungsian oleh masyarakat di Aceh. Selanjutnya yang ketiga itu ada kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 Masehi di Demak, Jawa Tengah, merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Nah, Raden Patah yang merupakan putra Raja Majapahit Brawijaya yang kelima. Nah, adapun peninggalan sejarah kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini sampai sekarang masih berdiri kokoh dan masih digunakan masyarakat, bahkan salah satu tujuan wisata religi. Nah, yaitu Masjid Agung Demak. Ini adalah Masjid Agung Demak. Selanjutnya yang keempat itu ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan oleh Tumanurung pada tahun 1300 Masehi. Nah, Raja Goa yang terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda adalah Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah gambar Sultan Hasanuddin yang telah melawan penjajah Belanda pada saat itu. Nah, peninggalan sejarah kerajaan Goa ini yaitu Benteng Somba Opu. Ini adalah gambar Benteng Somba Opu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu mengenal para pahlawan di Indonesia. Nah, gambar pertama adalah pahlawan berasal dari Aceh. Nah, ini adalah pahlawan berasal dari Aceh itu Juk Njakdin. Nah, ini adalah gambar Juk Njakdin, pahlawan berasal dari Aceh yang menggunakan hijab atau jilbab. Nah, pahlawan yang kedua yaitu berasal dari Sumatera Utara yaitu Sisinga Maraja. Nah, ini adalah gambar Sisinga Maraja. Nah, selanjutnya pahlawan yang berasal dari Yogyakarta yaitu Pangeran Diponegoro. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya itu pahlawan yang berasal dari Maluku yaitu Kapitan Patimura. Nah, ini adalah gambar Kapitan Patimura. Nah, pasti anak-anakku sudah ingat gambar ini ya, karena Kapitan Patimura ini itu sebagai ikon uang kertas. Nah, uang kertas berapa? Itu uang kertas 1000. Nah, ini adalah materi yang telah tadi Ibu jelaskan. Itu kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya kepada anak-anakku sekalian tentang nama-nama peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Nah, ini adalah gambar ini adalah gambar peninggalan sejarah kerajaan Kutai. Ini peninggalan sejarahnya bernama itu Kerajaan Yupa. Nah, selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah namanya Kerajaan Cikarun. Nah, selanjutnya kita beralih pada nama-nama peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini adalah peninggalan sejarah Samudra Pasai, namanya Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Aceh. Nah, apa nama peninggalan sejarah Kerajaan Aceh? Yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman pada Kerajaan Aceh. Nah, selanjutnya peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Nah, ini adalah peninggalan sejarah Kerajaan Demak.
Nah, nama ini namanya apa? Yaitu Masjid Agung Demak. Nah, ini adalah peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Nah, selanjutnya peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa. Ini adalah peninggalan sejarah Kerajaan Goa, namanya yaitu Benteng Sombang Opu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi kepada anak-anakku sekalian, yaitu tentang para pahlawan di Indonesia. Nah, pahlawan yang berasal dari Aceh namanya, nah ini adalah gambar pahlawan dari Aceh, namanya ya Juk Njakdin. Nah, ini adalah Juk Njakdin, pahlawan berasal dari Aceh. Nah, selanjutnya pahlawan dari Sumatera Utara, namanya yaitu ya Sisinga Maraja. Nah, ini adalah gambar Sisinga Maraja, pahlawan dari Sumatera Utara. Nah, selanjutnya yaitu pahlawan yang berasal dari Yogyakarta yang bernama ya Pangeran Diponegoro. Ini adalah pahlawan Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Nah, yang terakhir itu ada pahlawan berasal dari Maluku. Nah, yang bernama Kapitan Patimura. Ini adalah gambar Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku. Nah, semuanya sudah pintar dan sudah memahami tentang materi kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, inilah tadi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan simpulkan. Yang pertama itu kerajaan bercorak Hindu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua itu kerajaan bercorak Buddha, ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga itu kerajaan bercorak Islam, ada Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Goa. Nah, yang selanjutnya itu para pahlawan di Indonesia. Pertama ada Juk Njakdin berasal dari Aceh. Yang kedua Sisinga Maraja berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Dan yang terakhir itu Kapitan Patimura berasal dari Maluku. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.